Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula lahu. Alhamdulillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan tafsir juz amma. Sekarang kita menginjak pada surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini merupakan surah yang menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan kisah yang masyhur dan juga terkait dengan tahun di mana Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, yakni suka disebut para sejarawan itu tahun gajah. Ini terkait dalam tafsir Ibnu Katsir menuturkan dengan panjang lebar bagaimana asal muasal surah ini muncul atau surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah tersendiri dulu. Dan kisah ini hak, tidak seperti yang dikatakan orientalis. Para orientalis bilang bahwa kisah tentang Ashabul Fil, pasukan gajah itu dongeng. Nah, ini terbantahkan dengan syair-syair yang ditemukan, syair-syair jahiliyah tentang gajah, tentang Ashabul Fil. Biasanya kalau orang Arab itu kan kalau berperang itu bikin syair, kalau putus cinta bikin syair, kalau ingin damai bikin syair, memotivasi bikin syair, termasuk ketika mereka diserang bikin syair. Ashabul Fil. Jadi ini kisahnya itu terkait dengan Ashabul Ukhdud. Kalau kata Ibnu Katsir, Ashabul Ukhdud itu dalam surah Al-Hud. Qutila ashabul ukhdud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qutila ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud, idhum 'alaiha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-'azizil hamid. Itu kan kisah Ashabul Ukhdud ya, ada 3 versi. Yang satu versinya ini itu bagaimana Ashabul Ukhdud ya, orang-orang mukmin dan mukminat dibakar di sebuah parit ya. Jadi ada seorang raja yang zalim. Raja ini ada di Himyar di Yaman. Raja ini tidak suka orang-orang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dulu agamanya masih Nasrani, tapi Nasrani yang belum menyimpang ya, seperti sekarang atau seperti zaman Nabi. Zaman Nabi kan Nasrani-nya menyimpang. Jadi ada orang-orang Nasrani itu menyimpang, ada yang tidak menyimpang. Nah, ini orang-orang yang tidak menyimpang. Sekitar 20.000 orang dibakar hidup-hidup oleh raja yang zalim bernama Dzunnuwas. Ya, Dzunnuwas ini membakar 20.000 orang, masukkan ke parit. Kecuali yang mau murtad selamat. Tapi nggak ada yang mau, semuanya dibakar habis. Satu orang selamat. Satu orang kemudian lari ke Syam, lapor pada kaisar yang ada di Syam. Kemudian satu orang ini namanya Daus Dzusa'labah. Kemudian dia bilang pada raja kaisar bahwasanya mereka dizalimi, dibakar hidup-hidup 20.000, bukan jumlah yang sedikit. Maka sang raja kaisar mengirim surat pada Raja Najasyi karena posisi Yaman dengan Ethiopia Habasyah itu dekat, hanya kepotong oleh laut. Maka dikirimlah pasukan oleh Raja Najasyi, dan pasukan itu dipimpin oleh 2 panglima yang bernama Abrahah dan bernama Aryan. Nah, disinilah mulai asal muasal kisah Ashabul Fil ini. Abrahah dan Aryan dikirim dengan pasukan masing-masing, pasukan kuat, masuk ke Yaman, maka menghancurkan kerajaan Dzunnuwas. Ya, bahkan Dzunnuwas tewas dan Yaman ketika itu dikuasai oleh Raja Habasyah.
Raja Najasyi. Yang dipimpin Yaman itu ketika itu oleh dua orang, Abraha dan Aryan. Ya, yang namanya raja ya, harusnya satu. Nah ini dua, pasti ada konflik di sana. Ya, satu sama lain ya masing-masing egois ya. Nu hiji bilang perang, nu hiji bilang henteu ya. Itu kan logika saja ya, bahwasanya Allah itu pasti satu. Yang namanya raja itu ya satu. Secara logika saja sudah terbantahkan orang yang bilang lebih Tuhan itu lebih dari satu. Kemudian hampir bertempur. Abraha punya pasukan, Aryan punya pasukan, hampir bertempur. Kata mereka, di antara mereka, sudahlah daripada kita habiskan pasukan kita, lebih baik kita saja yang berduel. Nah, satu lawan satu. Kalau satu dari kita mati, maka dialah yang memimpin. Maka duel. Ternyata Abraham mau kalah. Hidungnya kena, mulutnya robek, wajahnya terluka. Nah ini licik ya Abraham ini. Kemudian dia dibantu oleh pengawal setianya. Dibunuhlah Aryan dan jadilah dia raja, ya, raja di Yaman. Bisa dibilang gubernur lah ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kabar ini sampai ke Raja Najasyi. Raja Najasyi murkanya murka ya, luar biasa. Gak main-main. Bahkan Raja Najasyi bilang, saya akan injak tanah Yaman dan saya akan tarik rambutnya Abraha. Nah, maka Abraha, bagaimana caranya supaya Najasyi tidak marah? Maka Abraha banyak sekali memberikan hadiah kepada Raja Najasyi, termasuk tanah Yaman dan jadi tanah ya, mungkin kali pakai gentong mungkin ya. Jadi tanahnya dikirim, kemudian rambutnya dikirim ya, rambut Abraham. Silakan wahai raja, ini hadiah dari saya. Ini tanah Yaman, silakan injak. Kemudian ini rambut saya, silakan ambil. Maka Raja Najasyi pun tersentuh dan senang luar biasa. Bahkan Abraham menjanjikan, saya akan bangun gereja yang saya kasih nama Qulais, ya. Yang gereja ini akan mengalahkan Ka'bah. Ya. Maka bangunlah Abraham gereja, ya, dalam rangka untuk menyenangkan Raja Najasyi dan dalam rangka untuk mengalahkan Ka'bah. Karena ini Ka'bah ini bangunan tua, tapi terus-terusan didatangi oleh orang-orang. Maka ingin dikalahkan Ka'bah. Dinamakan Qulais, ya. Karena saking tingginya itu ya. Qulais itu kalau dalam bahasa Arab ya, artinya itu songkok yang jatuh. Kalau misalkan makin ke atas gitu ya, nah ini peci ini akan jatuh gitu ya. Lihat ke atas gitu. Mana itu ujungnya gitu ya. Itu saking tingginya gereja Qulais. Maka hal ini pun sampai ke telinganya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, orang-orang Hijaz. Orang-orang Hijaz marah. Bagaimana mungkin Ka'bah yang sudah turun-temurun ini dikunjungi, ini dikalahkan oleh gereja? Maka kita obrak-abrik itu gereja. Ini ada dua pendapat ya, ada dua versi juga. Yang satu versi mengatakan mereka membuat onar di dalam gereja, jadi dibakar ya, semua apa yang ada di dalam gereja. Kemudian yang kedua, ada pendapat bahwa gereja itu jadi orang-orang Quraisy itu, mohon maaf ya, buang kotoran di sana, PO di sana ya, di dalam gereja, di dalam tempat ibadahnya orang Nasrani. Maka ini dilaporkan kepada Abraham. Yang ini pasti ini orang-orang Quraisy nih, orang-orang Arab yang tidak sudi Ka'bah mereka dikalahkan oleh gereja. Maka seketika itu Abraham marah dan akan memporak-porandakan Ka'bah dengan membawa 8 sampai 12 gajah, yang mana gajah tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah atau belum pernah dilihat oleh orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy belum pernah melihat gajah sebelumnya. Nah, kenapa Abraham membawa gajah? Karena Abraham mempunyai niat buruk. Jadi gajah ini bukan dipakai untuk berperang, tapi gajah ini dipakai untuk menarik Ka'bah dari sisi
sudut-sudut ya, Ka'bah kan kotak ya, seperti kubus. Nah, jadi dicungkil nanti. Jadi nggak akan dihancurkan satu persatu, ya, tapi akan dicungkil dengan di bawahnya rantai ya, di talian. Kemudian nanti gajahnya menarik sampai nanti benar-benar hancur ya. Dan pimpinan gajah ini namanya Mahmud, ya, namanya Mahmud. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abrahah pun pergi. Nah di sana Abrahah banyak ternyata orang-orang yang mendukung orang-orang Arab. Ya. Tapi ternyata Abrahah dengan sigapnya bisa mengalahkan hadangan-hadangan yang terjadi ketika perjalanan dari Yaman ke kota Mekah karena jauh. Bahkan yang menyerang Abrahah itu dijadikan tawanan. Tadinya hendak dibunuh tapi tidak jadi. Sampailah ke dekat kota Mekah, semua harta yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy itu disita, termasuk 200 untanya Abdul Muttalib. Ya. 200 untanya Abdul Muttalib itu disita oleh Abrahah. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian diutuslah orang-orang tersebut dan pengawalnya kemudian berbicara dengan Abdul Muttalib bahwasanya Abrahah kesini nggak akan memerangi kalian. Yang Abrahah ingin lakukan itu hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi tidak akan berperang. Abdul Muttalib bilang, ya bagaimana mungkin, kami juga tidak akan bisa memerangi Abrahah dengan pasukan yang luar biasa. Ya. Mekah itu kan bisa dibilang ya terbelakang lah orang-orangnya. Kan jahiliyah itu bisa disebut jahiliyah i'tiqad. Jahiliyah dalam ilmu pengetahuan juga jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang terjadi? Abdul Muttalib pun dibawa ke Abrahah. Abrahah langsung ketika melihat Abdul Muttalib ini perawakannya yang besar, tinggi, gagah, tampan, putih. Ketika duduk di permadani, Abrahah pun duduk di permadani. Kenapa? Karena ingin menghormati Abdul Muttalib. Ketika dinegosiasi di sana, ya ini juga beberapa riwayat, ya, beberapa versi. Kemudian salah satu versinya mengatakan bahwa Abdul Muttalib meminta 200 unta. Maka kata Abrahah, saya heran pada kamu, yang mana kamu ini kesini hanya untuk meminta hartamu, sedangkan Ka'bah yang kami akan hancurkan kamu tidak bela. Ini bagaimana? Tadinya aku kagum sama kamu melihat perawakan kamu ya, tapi ternyata kamu kesini hanya untuk minta unta kamu, harta kamu. Kamu tidak ingin membela Ka'bah. Maka kata Abdul Muttalib, beliau bilang, ana rabbul ibil walil Ka'bah rabbul yahmiha. Saya itu pemilik unta dan Ka'bah itu ada yang memilikinya dan yang akan menjaganya. Jadi Abraham punya keyakinan Ka'bah ini rumah suci yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan sombongnya Abraham bilang tidak mungkin Tuhanmu akan membela Ka'bah. Maka Abdul Muttalib bilang, nah itu urusan. Jadi tidak peduli ya, apa yang mau dikatakan. Maka di pagi harinya gajah-gajah sudah disiapkan. Ketika akan dibawa masuk ke kota Mekah ya, ke Masjidil Haram, ke kota Mekah ya, ketika itu yang ada Ka'bahnya. Maka seketika gajah-gajah tersebut tidak ingin maju, tidak mau maju. Tapi ketika mereka diarahkan ke Syam, mereka mau. Ketika diarahkan ke barat, mereka mau. Timur mereka mau. Apalagi ke Yaman, lebih cepat jalannya. Maka yang terjadi apa? Gajah itu dipukul oleh kampak, dicolok, pokoknya bagaimana caranya ini supaya gajah ini mau maju. Tapi akhirnya gajah ini tidak mau maju karena Mahmudnya nggak mau maju. Gajah itu ikut perintah karena pimpinannya Mahmudnya nggak mau maju. Maka
tiba-tiba seketika langit yang ketika cerah tiba-tiba gelap gulita, dan dilemparkanlah kepada mereka batu-batu yang dibakar, yang mana menghancurkan tubuh-tubuh mereka. Dan tidak semuanya tewas. Ada yang tewas langsung, ada yang cacat. Bahkan sampai Aisyah mengatakan itu yang pengemis itu adalah dulu prajuritnya Abraha. Dia buta. Orang-orang pengemis itu yang buta-buta itu, yang cacat, itu adalah bekas pasukannya Abraha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.